di dunia bisnis juga perlu orang-orang muda, ya, yang hadir untuk membawa spirit baru, energi baru, ya kan, dan keinginan untuk membangun satu harapan baru dan mewujudkan harapan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya? Jumpa lagi bersama saya Jena Sarita di Let's Talk di YouTube channel kesayangan kita semua IT ICM Sidoarjo. Sobat milenial, pandemi COVID berpengaruh terhadap banyak sektor, tidak terkecuali untuk partai politik. Nah, untuk mengetahui bagaimana strategi partai untuk mengatasi pandemi seperti saat ini, langsung saja kita bersama narasumber kita kali ini. Beliau merupakan Ketua DPW PKS Jatim, Bapak Irwan Setiawan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Zena. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini Pak, Bapak ini kan selaku Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera di Jawa Timur. Ya. Nah, bisa dijelaskan nggak gimana sih awal mulanya sampai Bapak menduduki posisi saat ini? Baik Mbak Zena. Saya ikut PKS tahun 99, saat itu menjadi ketua bidang humas, ya. Lalu tahun 2009 saya dapat amanat sebagai anggota DPRD Jawa Timur, ya. Lanjut 2 periode sampai 2019, ya. Sempat dapat amanat sebagai sekretaris umum DPW, dan di 2020 menggantikan antar waktu ketua DPW yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak Arif, dan 2020 akhir 2020 kemarin dilantik saya sebagai ketua DPW PKS Jawa Timur. Berarti sudah cukup lama ya Pak ya di dunia politik ya Pak ya? Ya, sejak usia dari 29 ketika masih milenial. Milenial ya Pak ya. Kira-kira pada saat Bapak muda gitu, pernah nggak kepikiran untuk terjun ke politik? Memang politik sudah menjadi konsumsi sehari-hari ya Pak ya? Iya, tapi ya tidak ada niatan untuk menjadi pimpinan partai, ya, anggota dewan. Waktu itu saya ingin bagaimana bisa berkontribusi saja sebagai warga negara, ya. Makanya kemudian aktif di bidang politik, begitu. Berarti sebelumnya pada saat masih mahasiswa juga teraktif di organisasi gitu Pak? Organisasi kampus ya, termasuk juga intra kampus dan ekstra kampus. Ya. Oke. Sebenarnya seberapa penting sih peranan partai di Indonesia dan efektivitasnya bagi rakyat Indonesia itu seperti apa Pak? Indonesia negara demokrasi, ya. Tentunya peran partai sangat penting, ya, karena melalui partai politiklah masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya. Kemudian partai politik memperjuangkan aspirasi masyarakat, ya. Dan dalam hal ini PKS yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses demokratisasi di Indonesia, ya. Oke. Nah, menurut Pak Irwan nih, amanah itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Amanah itu sesuatu yang diemban sangat berat, tentunya harus bisa dijalankan, diikhtiarkan. Bahkan tidak hanya diikhtiarkan tapi juga didoakan agar mendapatkan kemudahan, ya, untuk bisa dijalankan dan diwujudkan, ya. Baik, nah sekarang kan di tahun lalu Bapak terpilih sebagai Ketua DPW PKS, kemudian itu terpilihnya pada saat pandemi ya Pak ya. Nah pada saat pandemi ini pasti kan banyak hambatan, rintangannya itu pasti banyak. Nah strategi apa sih yang Bapak lakukan untuk menghadapi pandemi seperti saat ini? Ya, Masya Allah ya, pandemi ini luar biasa. Tidak hanya berdampak secara kesehatan, ya, banyak yang sakit, ya, terkena COVID, lalu juga dipanggil mendahului. Bahkan ada beberapa pengurus juga yang di DPW, ya, itu dipanggil mendahului karena COVID-19. Ya. Dampak ekonomi juga sangat luar biasa tentunya. Nah, PKS dalam hal ini, ya, juga ingin tetap eksis, ya. Yang pertama strateginya bagaimana menjadikan pandemi ini, ya, sebagai jalan untuk berbuat kebaikan lebih banyak, ya.
Sehingga ketika masa pandemi PKS membuat Satgas, ya, Satuan Tugas untuk pengendalian dampak COVID-19. Selain untuk melayani anggota pengurus, juga untuk masyarakat, ya. Pendampingan isoman, ya kan, lalu mengadvokasi ke rumah sakit, ya. Lalu juga ambulans, ya. Penyediaan ambulan, ya. Pemulasaran jenazah, ya. Lalu juga paket bantuan bagi mereka yang isoman, bahkan kemarin bagi ada orang tuanya wafat, ya, ada bapaknya, ada juga bapak dan istrinya, ya, suami dan istrinya, sehingga anak-anaknya ditinggalkan. Itu juga menjadi bagian yang kemudian tidak terpisahkan. Artinya partai dalam hal masa pandemi ini, ya, tentunya meningkatkan kapasitas pelayanannya, di samping memang dibiasakan adaptasi kebiasaan baru, gitu. Kalau dulu rapat harus ketemu, gitu kan, sekarang ini rapat Zoom, ya Pak, ya? Bisa Zoom, tapi ternyata itu membawa berkah. Biasanya dulu rapat itu harus butuh waktu lama. Nah, sekarang ini kapanpun dibutuhkan untuk konsolidasi ternyata bisa, ya, lebih mudah, gitu ya. Bisa seminggu 2 kali. Nah, itu kan tadi strategi dari partai, Pak. Nah, Ya. untuk UMKM sendiri itu kan banyak sekali yang terdampak, Pak. Nah, menurut Bapak bagaimana sih cara mengatasi hal ini agar UMKM khususnya di Jawa Timur bisa bangkit lagi? Ya, tadi saya sampaikan bahwa, ya, secara ekonomi masyarakat sangat luar biasa, ya, terdampaknya. Ya. Tapi justru UMKM ini merupakan pilar kekuatan yang sangat penting, ya, yang bisa bertahan pada masa krisis. Nah, sehingga perhatian kepada UMKM ini juga sangat penting, ya. Oleh karena itu PKS juga memberikan perhatian kepada UMKM, ya, di masa pandemi ini, ya. Dan ternyata responnya juga luar biasa. Bentuknya seperti apa, Pak? Mungkin pendampingan usaha atau mungkin mengadakan pelatihan gitu, gimana, Pak? Kami punya bidang pemberdayaan ekonomi, ya. Memang dilaporkan oleh pengurus bidang, ya, pemberdayaan ekonomi bahwa cukup banyak UMKM yang terpuruk, ya, bahkan gulung tikar, ya. Nah, tetapi ternyata ada peluang-peluang juga yang kemudian bisa dioptimalkan. Nah, dalam hal ini menggunakan kekuatan digital marketing, ya. Ya, nah, sehingga itu yang kemudian kami upayakan pendampingan, ya, UMKM itu untuk opname, ya, opname kondisi UMKM-nya, lalu peluangnya seperti apa, dan sebagiannya bisa disuntik dengan cara tadi, ya, penguasaan digital marketing, ya, begitu. Berarti ada pelatihan untuk? Ada pelatihan, ya, ada pelatihan, ada pendampingan. Bahkan kami juga melakukan pelatihan trainer for trainer, ya, training for trainer. Training for gitu, trainer. Ya, jadi pelatihan untuk menghasilkan pelatih-pelatih untuk mendampingi UMKM dalam hal digital marketing. Kalau boleh tahu di daerah mana aja, Pak? Sementara ini terpusat di Kediri, Surabaya, ya, di Malang, ya. Nah, ini nanti akan dikembangkan ke Gresik, Lamongan, juga di kawasan Tapal Kuda, Banyuwangi dan sekitarnya. Ya. Nah, tadi kan sudah Bapak sampaikan sebelumnya ada pelatihan digital marketing. Nah, berarti sebenarnya seberapa penting sih digitalisasi dan melek akan teknologi menurut Pak Irwan? Sangat terasa pentingnya ketika masa pandemi ini, ya. Ternyata luar biasa, ya. Dan ketika masa pandemi ini, ya, semakin dibutuhkan, ya, dan ternyata pengaruhnya luar biasa, ya, bagi UMKM khususnya, yang juga bagi partai tentunya, ya. Nah, oleh karena itu penguasaan digital di era saat ini menurut saya sudah wajib hukumnya, ya, bagi semua unsur, apalagi bagi kaum milenial, ya. Nah, peluangnya semakin terbuka, peluang pasar juga semakin luas, ya. Dan dengan penguasaan digitalisasi, insya Allah akan ada perubahan-perubahan yang lebih cepat, gitu.
Baik Sobat Milenial, seperti yang disampaikan Bapak Irwan bahwa kita sebagai Sobat Milenial haruslah melek teknologi. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan visi IT ICM Sidoarjo akan melahirkan teknopreneur handal yang menjunjung nilai-nilai Islam. Kami ada 3 prodi, yaitu bisnis digital, informatika, dan teknik logistik. Ya, silahkan dicek di sosmed kami di IT ICM Sidoarjo. Baik, lanjut lagi Pak. Ya, Pak. Nah, di tengah badai pandemi seperti saat ini, banyak ya berita-berita terkait dengan korupsi yang dilakukan oleh pejabat. Bagaimana menurut Pak Irwan terhadap fenomena saat ini? Ya, tentunya kami turut prihatin ya, dan itu tantangan. Ya. Tantangan tidak hanya bagi penyelenggara pemerintahan, tantangan bagi partai politik, Ya. juga tantangan bagi masyarakat. Oleh karena itu pendidikan anti korupsi ini harus ke semua kalangan. Pada anak-anak muda juga penting ini, tema korupsi ini dititipkan karena mereka yang akan menggantikan generasi di masa yang akan datang, menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Nah, sehingga pendidikan mental anti korupsi ini menjadi bagian penting. Ya, yang kedua, perbaikan sistem. Ya, perbaikan sistem juga menjadi penting ya, agar siapapun nanti yang masuk ya, itu tidak masuk ke dalam sistem yang sudah korup, tapi sistem yang memang mampu memberikan perubahan, mampu menerima perubahan. Yeah. Dan harapannya ada percepatan generasi ya. Makanya perlu orang-orang muda di partai politik ini juga penting. Di dunia bisnis juga perlu orang-orang muda ya, yang hadir untuk membawa spirit baru, energi baru ya kan, dan keinginan untuk membangun satu harapan baru dan mewujudkan harapan baru. Nah, untuk di PKS sendiri kan kita seperti tahu ya, kalau di partai politik itu masih didominasi oleh orang yang tua, dan memang sudah mulai ada kaum milenial. Bagaimana di PKS ini untuk mengajak para milenial untuk join di PKS? Iya, Mbak Zena. Saya ini setengahnya milenial, setengahnya kolonial. Iya. Saya lahir 76. Oh iya. Iya, saya masuk deket ya Pak, kan milenial itu tahun 80 ya? Iya. Iya. Saya ketika jadi anggota DPR Provinsi usia masih 33 tahun. Oh, oke. Iya, jadi masih sangat milenial. Gimana tanggapan untuk yang generasi yang sudah tua terhadap kaum milenial itu bagaimana Pak? Kolega saya dulu ada yang usia 60, ada yang usia 50. Ya. Prinsip saya tetap menghormati yang tua, ya, tetap menjadikan mereka guru, ya, tetapi tentunya saya juga memberikan perspektif bahwa ya anak muda ini punya keinginan, punya harapan, gitu. Nah, sehingga kami juga di kepengurusan sekarang merekrut komika yang pernah ikut lomba stand up comedy di salah satu televisi ya, dan alhamdulillah responnya luar biasa ya, banyak kalangan muda yang juga tertarik ya, ada banyak influencer juga yang bergabung ya di PKS ya, bahkan juga ada sekolah muda bangun desa. Nah, jadi kita juga menyediakan anak-anak muda yang ingin ya, mengaktualisasikan ya, kompetensinya ya, di partai ini juga sangat memungkinkan ya, baik di bidang seni, di bidang ekonomi, di bidang pembangunan desa, ya, di semua bidang kami ada. Bahkan perempuan juga ada bidangnya sendiri. Oh iya, ya. Untuk perempuan Pak, ini kan kita kaum perempuan diberikan porsi sebanyak 30%, tapi sampai sekarang itu kan belum tercapai Pak. Terus gimana strategi dari Pak Irwan sendiri? Ya, Jawa Timur itu jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Selisihnya sekitar 2-3%. Betul. Nah, sehingga sebetulnya wajib hukumnya siapapun memberikan perhatian kepada kalangan perempuan. Ya. Nah, memang untuk bisa masuk ke dunia politik dibutuhkan peningkatan kapasitas ya, nah, kepada kaum perempuan, ya, sehingga mereka juga siap ya, untuk masuk di dunia yang mungkin dunia yang ya bukan hanya baru tapi juga tadi penuh tantangan ya kan. Nah, tapi dengan adanya peningkatan kapasitas yang juga di PKS kami lakukan kepada para kalangan perempuan
ya mudah-mudahan nanti tidak hanya aspirasi mereka yang kita perjuangkan, tapi juga mereka menjadi bagian yang memperjuangkan aspirasi perempuan. Berarti mereka tidak hanya sebagai objek politik saja, tapi juga Betul, sebagai subjek ya Pak ya. Baik, nah dengan adanya era digitalisasi, sistem informasi kan menjadi salah satu solusi untuk memperkecil jumlah korupsi yang ada di Indonesia karena adanya transparansi. Nah, menurut Pak Irwan bagaimana ini Pak? Ya, sekarang eranya sudah era keterbukaan, ya kan. Bahkan partai politik juga harus siap mempublish ya, laporan keuangan, ya, bagaimana sistem pembinaan di partai, ya, siapapun bisa minta dan kami juga publish di website kami. Ya, itu sebagai sebuah kewajiban bagi partai politik. Tetapi ketika teknologi terbuka, budaya politik juga harus ikut berubah. Ini yang memang masih kadang-kadang jadi tantangan ya. Jadi keterbukaan secara teknologi sudah tercapai, tapi budaya politiknya masih agak terlambat sedikit. Ini yang harusnya seiring sejalan ya. Sehingga bagaimana birokrasi pusat, provinsi dan kabupaten kota ini ya betul-betul sudah bisa tergantikan oleh adanya keterbukaan secara teknologi ya. Nah, itu yang memang belum, ketika misalkan APBD dibuka ke publik, masih ada budaya-budaya misalkan kalangan tertentu yang menjadikan itu sebagai satu penjual belian data ya untuk melakukan tekanan-tekanan kepada institusi tertentu. Itu yang budaya-budaya ini yang juga harus dirubah ya, tidak hanya bagi penyelenggara pemerintahan, bagi partai politik, tapi juga bagi masyarakat. Oke Pak, mungkin ada yang bertanya untuk sobat milenial gitu, sebenarnya mereka mungkin ada keinginan untuk masuk ke partai politik, tapi bagaimana caranya mungkin mereka nggak tahu. Gimana Pak Irwan untuk itu? Ya memang ini tantangan ya. Anak muda ini kadang-kadang anti politik gitu. Antipati gitu ya, kadang apatis juga ya. Padahal ketika ingin perubahan itu justru pintunya lewat politik. Iya betul. Harus lewat politik. Ya karena norma bernegara bermasyarakat ini diatur oleh undang-undang, diatur oleh peraturan daerah. Nah, sehingga peran mereka sangat penting untuk bisa memberikan kontribusi. Nah, kami melakukan sosialisasi melalui IG, Instagram ya. Kami buatkan konten-konten TikTok di Instagram ya, Reels juga ya. Sekarang ada Reel kan di Instagram. Ya. Terus juga lewat Facebook ya, lewat YouTube ya. Nah, alhamdulillah dengan ketika masa pandemi ini saya sampaikan ternyata ada lompatan. Kalau dulu acara partai itu hanya di ruang tertutup begitu, dia ikuti paling banyak 500.000 orang. Sekarang ketika mungkin di kantor hanya 10 orang, tapi dinikmati oleh ribuan orang gitu. Ya, termasuk saya kapan hari juga bersolawat, saya upload di YouTube, nah itu di like oleh 7.000-an orang. Nah, itu kan satu hal baru dan itulah dunia milenial ya. Kita memberikan wawasan politik, bahwa politik itu sebetulnya tidak kejam. Betul. Politik itu asik gitu, menyenangkan, fun ya. Nah, milenial harus ikut di dalamnya ya. Dan terbuka, mereka bisa kapanpun ya, WA kapanpun, mention di IG ya. Ketika ada kritikan, kapanpun ada aspirasi bisa mention di FB ya, dan seterusnya. Itu menurut saya ini peluang bagi kaum milenial yang sudah melek teknologi ya untuk berkontribusi membangun bangsa ini. Berarti dengan adanya sosial media cukup membantu partai untuk mensosialisasikan programnya kepada sangat membantu sekali. Ya. Dan kami harus terus belajar bagaimana teknologi ini bisa melakukan percepatan. Terus kira-kira kontennya seperti apa sih Pak kalau di TikTok? Penasaran saya. Ya kalau TikToknya partai tentunya PKS ya, program-program ya kan, mungkin perjalanan ketika saya membagi bingkisan di Lamongan ya, membagi paket sembako Covid di Gresik ya memang aplikasi yang milenial ini suka gitu ya. Baik Pak, itu tadi kan kita sudah ngomongnya formal, terus sekarang kita ada yang namanya out of the box question. Jadi kita agak lebih santai ya Pak ya.
Oke, ini nanti akan saya kasih pertanyaan. Siap. Nanti Bapak Irwan jawab dengan singkat dan jelas. Siap. Baik ya, langsung kita mulai. Pendidikan atau pengalaman? Pengalaman. Menjadi pengusaha atau menjadi anggota dewan? Pilihan sulit. Harus pilih, Pak. Harus pilih ya. Kalau boleh pengusaha yang anggota dewan. Nggak Pengusaha ya, nggak bisa Pak, harus salah satu. Baik, saya pilih anggota dewan. Baik. Tantangan atau konsistensi? Konsistensi. Instagram atau Facebook? Instagram. Oke, baik Pak. Mungkin ada pesan-pesan Bapak terhadap sobat milenial untuk mau aktif serta di politik Indonesia. Silakan Pak. Kaum milenial, sobat milenial, ya, politik satu yang asik. Ya. Politik itu asik, politik itu fun, ya. Dan politik memberikan kesempatan bagi sobat milenial dengan potensinya yang sangat luar biasa untuk bisa membangun desa, memberikan perubahan, mengaktualisasikan potensi, ya, membangun negeri ini. Ya. Dan negeri ini membutuhkan sobat milenial untuk memberikan yang terbaik. Demikian kami tunggu mention IG PKS Jatim, ya. Like Facebook PKS Jatim, dan ikuti PKS TV Jawa Timur. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Irwan Setiawan atas waktunya. Semoga sehat selalu dan salam untuk keluarga. Terima kasih. Baik, sobat milenial, itu tadi bincang-bincang kita dengan narasumber kita, Pak Irwan Setiawan. Dan jangan lupa saksikan terus YouTube channel kita di ITICM Sidoarjo, dan juga jangan lupa di follow dan di subscribe. Baik, akhir kata saya Jena Sarita mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.